Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani Dwi Lestari, NIM 1262052010065 dari kelas PGMI 6B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu membuat modul bahan ajar yang berjudul Bersuci dari Najis. Berikut adalah hasil modul yang telah saya buat dari pelajaran fikih kelas 1 semester 1. Semoga modul yang telah saya buat ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Seperti biasa, ini adalah kata pengantar yang dibuat pada tanggal 8 Juni 2023. Selain kata pengantar, juga terdapat bagian daftar isi, di mana daftar isi terdiri dari kata pengantar, daftar isi, kompetensi inti pada halaman 1, KD dan indikator pada halaman 2, tujuan bahan ajar pada halaman 4, petunjuk bahan ajar pada halaman 5, ayo mengamati pada halaman 6, ayo membaca pada halaman 7, rangkuman pada halaman 8, uji kompetensi pada halaman 9, dan yang terakhir penilaian harian pada halaman 10. Selanjutnya yaitu isi dari kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun di sekolah. Dan yang terakhir, yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu isi dari kompetensi dasar, yaitu 1.3 menerima manfaat bersuci dari najis, 2.3 menjalankan sikap peduli dan tertib di lingkungan keluarga, teman, dan guru, 3.3 menerapkan tata cara menyucikan najis, dan yang terakhir 4.3 mempraktikkan menyucikan najis. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi terdiri dari 3.3.1 menjelaskan pengertian najis, 3.3.2 menjelaskan macam-macam najis, dan yang terakhir 3.4.1 menjelaskan tata cara menyucikan najis. Selanjutnya, tujuan bahan ajar. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam najis. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh dari masing-masing najis. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan tata cara membersihkan najis dan membiasakan tata cara mensucikan najis. Yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara membersihkan najis sesuai dengan jenisnya. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh najis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bagian petunjuk bahan ajar. Petunjuk bahan ajar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, petunjuk umum, dan yang kedua, petunjuk guru. Yang pertama, petunjuk umum terdiri dari: yang pertama, bahan ajar ini berisi tentang materi najis, baik pengertian najis, dasar najis, dan ketentuan tentang najis. Yang kedua, bahan ajar ini berisi materi, latihan soal, kunci jawaban, penilaian, dan rangkuman. Kemudian bagian petunjuk guru, yang pertama memberikan motivasi kepada siswa dalam mengajarkan latihan soal untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan kemampuan dalam penguasaan pengetahuan konseptual. Dan yang terakhir, memberikan bimbingan kepada siswa yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan mengarahkan siswa untuk menemukan sebuah konsep. Kemudian bagian ayo mengamati terdiri dari gambar serta soal yang akan membuat peserta didik dapat berpikir dengan kritis dan dapat memecahkan masalah pada bagian ini. Kemudian bagian ayo membaca terdiri dari sebuah rangkuman, yaitu tata cara bersuci dari najis. Kemudian pengertian tentang najis, yaitu kotoran yang harus segera disucikan, contohnya air pipis,
kotoran manusia, kotoran ayam, kotoran burung, kotoran kambing, kotoran sapi, muntah-muntahan, ara dan lain sebagainya. Kemudian, apabila najis itu menempel di badan kita atau menempel di pakaian kita, maka harus segera disucikan atau dibersihkan. Kemudian yang terakhir, jika kita sholat sedangkan pakaian kita terkena najis, misalnya jika celana yang kita gunakan ketika sholat terkena cipratan air pipis, maka sholatnya tidak sah atau wajib mengulangi dengan mengganti celana. Adapun bagian dari rangkuman yang merupakan materi singkat supaya peserta didik dapat lebih mudah memahami atau mengulang kembali materi yang telah dipelajari. Kemudian terdapat sebuah uji kompetensi yang pengerjaannya harus memasangkan antara pernyataan di sebelah kiri dan pernyataan di gambar atau sebelah kanan, sehingga hal tersebut dapat memberikan pengukuran kepada peserta didik apakah peserta didik sudah paham dengan materi yang telah disampaikan. Kemudian terdapat 5 soal HOTS atau penilaian harian. Tujuannya untuk mengukur kemampuan peserta didik apakah peserta didik sudah paham betul tentang materi yang telah diajarkan oleh seorang pendidik. Dan berikut adalah kunci jawabannya. Sekian itu tadi presentasi dari modul bahan ajar yang telah saya buat. Semoga modul bahan ajar tersebut bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.